Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Maret 2023, yang saya ambil dalam firman Tuhan, Matius 17, pasal yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Demikianlah firman Tuhan. Ibu, saudara-saudara sekalian saya cintai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Ini luar biasa firman Tuhan ini. Ya, Tuhan taruh uang di mulut ikan. Ya, Tuhan Yesus suruh Simon Petrus ke danau, pancinglah ikan. Dan ikan yang pertama kau dapat, bukalah mulutnya. Di dalam mulut ikan ada uang. Kemudian barulah pajak kepada orang-orang Yahudi yang menuntut ya. Saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus, ya, firman Tuhan luar biasa itu. Ya, Tuhan taruh uang di mulut ikan. Ya Bapak Ibu saudara-saudara. Ya. Jadi segala sesuatu itu luar biasa. Ya. Jadi kalau kita pelihara ikan itu kita bisa jual menjadi berkat Bapak Ibu saudara. Pelihara anjing, pelihara babi, itu jadi berkat itu. Tuhan menaruh semua itu. Ya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi firman Tuhan ini luar biasa. Setelah saya membacanya Bapak Ibu saudara, saya ingin membagikan kepada kita semua. Ya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi luar biasa itu. Di Injil Matius 17 pasal yang ke-27, di mulut ikan ada uang. Ya. Jadi Tuhan sudah taruh uang di dalam mulut ikan. Ya, kemudian Tuhan bilang kepada Petrus, ambillah, bayarkanlah kepada orang Yahudi itu yang menuntut. Kemudian bagi Petrus juga dan bagi Tuhan juga. Ya, itu luar biasa itu. Ya. Jadi isi dunia ini milik Tuhan. Ya. Itu juga tertulis di Roma 11 ayat 36 itu. Ya. Isi dunia milik Tuhan. Kepada Dialah, dan semua kembali kepada Dia. Kemuliaannya, ya Bapak Saudara. Itu kita membaca firman kita harus mengerti arti dan tujuannya itu. Ya Bapak Saudara-saudara, ya. Jadi hidup tidak sia-sia. Ya. Jadi orang Kristen yang berkualitas. Ya Bapak Saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Harus kuat. Ya. Ikuti suara Tuhan. Ya. Baca firman dan lakukan praktik, maka ada mujizat. Ya. Saya hari ini bersyukur sudah baca Alkitab, sudah sampai di ayat 10 Bapak Saudara. Puji Tuhan, semua berjalan lancar. Ya, ini luar biasa itu. Ya, jadi hidup kita ini benar-benar nyata. Kasih Tuhan nyata Bapak Ibu saudara-saudara. Ya Bapak Ibu saudara-saudara yang saya cinta di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Hari ini saya membagi ayat firman Tuhan di WhatsApp, di ayat 4 ayat yang ketiga. Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Jadi Tuhan mengajar kita.
supaya yang lemah dikuatkan. Ya. Jadi ayat ini saya bagikan di setiap anak Tuhan di WhatsApp. Ya, tadi pagi saya sudah share sekitar jam 7 pagi itu luar biasa itu. Ya Bapak Saudara, jadi kita harus lakukan firman supaya firman itu menjadi rema. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya cinta di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Kemudian hari ini juga saya membagi ayat firman Tuhan di Messenger, ya. Ya, Ayub 3 ayat yang ke-13. Jikalau tidak aku sekarang berbaring dan tenang, aku tertidur dan mendapat istirahat. Ya, Ayub 3 ayat yang ke-13. Jikalau tidak aku sekarang berbaring dan tenang, aku tertidur dan mendapat istirahat. Jadi kita tenang. Tenang dalam arti mendengarkan firman Tuhan. Tidur tenang. Bekerja tenang, ya. Berkat datang sendiri. Ya. Kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, senangkan hati Tuhan, berkat datang sendiri Bapak Saudara. Tak usah kejar berkat. Tuhan suruh orang memberkati kita. Orang di mulut ikan ada uang, Tuhan taruh. Ya, di Matius 17 ayat yang ke-27. Jadi kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan Yesus, ya, berkat datang sendiri karena Tuhan yang memberi. Itu luar biasa itu. Ya. Jadi kita baca firman dan lakukan. Ya, ada kuasa di situ. Firman, pujian dan doa lakukan setiap hari. Iman, pengharapan dan kasih lakukan setiap hari. Ya. Lahir baru, penginjilan berjalan lancar. Ya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya bersyukur itu. Tuhan kasih saya karunia kesembuhan aja, saya udah bersyukur. Ya, bisa menyembuhkan banyak orang. Ya. Free, ya. Asal kalau sudah sembuh, jangan lupa Tuhan, bertobat. Matius 3 ayat yang kedua, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu. Ini luar biasa itu. Saya sakit, saya doa sembuh itu. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkanlah. Itu. Karena Engkau adalah pencipta langit dan bumi itu. Ya, sembuh itu. Itu luar biasa itu. Jadi orang yang sering mengucapkan nama Tuhan itu luar biasa itu. Imannya teguh. Ya Bapak Ibu saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan, ya. Jadi saya mengajak kepada kita semua, ya, dalam nama Tuhan Yesus, rajin-rajinlah baca Alkitab, ya. Misalnya hari ini 3 pasal, besok 4 pasal, dan seterusnya itu, ya. Kalau saudara ya bergumul 1 tahun bisa selesai itu baca Alkitab, Kejadian 10 itu, atau 6 bulan selesai itu. Saya sebagai hamba Tuhan setiap bulan selesai. Itu mujizat sangat besar, Bapak Saudara. Baca dari Kejadian sebuah itu. Luar biasa itu. Dulu tidak ada gini dia. Setelah saya mendengar suara Tuhan, baru saya mengerti. Mendengar suara Tuhan ada 2 ayat itu. Yohanes 10 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-27. Dengarlah suara Tuhan. Jadi kita ini adalah gembala. Kita ini adalah domba. Ya, Tuhan Yesus adalah gembalanya. Jadi kita domba, kita tahu persis suara Tuhan karena dia gembala. Ya. Keselamatan hanya ada di dalam tangan Tuhan Yesus, gembala kita. Batu karang yang teguh, Yesus Kristus. Itu luar biasa itu. Ya Bapak Ibu saudara-saudara, ya. Rajin-rajin gereja, ya. Pulang gereja jadi pelaku firman. Jangan hanya kuasa sebatas di gereja aja. 2 jam, 3 jam, pulang tidak ada lagi kuasa itu. Menanglah setan itu. Tiap hari ada kuasa. Jadi kita anak Allah yang maha tinggi. Ya, jadi anak Allah yang maha tinggi itu. Ya, supaya kemuliaan Tuhan nyata. Ya Bapak Ibu saudara-saudara, ya. Ini luar biasa itu. Hidup itu harus peka. Ya, fokus dan berkonsentrasi kepada Tuhan Yesus. Jangan cuma fokus cari uang itu. Uang nggak bisa menyelamatkan sakit. Uang banyak tidak bisa sembuh. Cuma Tuhan Yesus saja yang menyembuhkan penyakit kita. Uang itu cuma hanya simbolnya saja. Intinya Tuhan Yesus dulu itu. Ya Bapak Saudara. Jadi ayat ini luar biasa saya ya hari ini, ya. Matius 17 pasal yang ke-27. Di mulut ikan ada uang. Tuhan taruh uang di dalam mulut ikan. Ya. Jadi
Sungguh luar biasa itu. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Ya. Saya ulangi lagi pembacaannya ya Bapak Ibu, saudara ya. Di Matius ya. Ya lebih jelas lagi ya. Matius 17 ayat yang ke-27. Saya ulang lagi. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah. Dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Wah, luar biasa. Tuhan taruh uang di dalam mulut itu. Jadi kalau kita pelihara sesuatu ya, berupa ikan, ya, kambing, ya, babi, ayam, itu biarkan itu, jual jadi uang. Seolah-olah di dalam mulut ikan ada uang. Ya, Tuhan pakai apa aja bisa itu. Ya, Tuhan menegur kita gampang itu. Ya, kita jalan-jalan naik motor jatuh serempet, ya celaka masuk dalam got, itu teguran Tuhan juga itu. Karena tidak mau mendengar kuasa Tuhan. Ya, jadi Tuhan tegur kita banyak itu, bisa lewat penyakit, ya, kecelakaan, bisa dipecat, ya, macam-macam Tuhan tegur kita supaya bertobat. Ya, hidup kita di dunia cuma sementara saja itu. Yang kekal itu pada waktu kita mati. Surga itu kekekalan kita. Dunia ini hanya sekejap mata aja Bapak Ibu. Ya, jadi jangan bangga diri kalau sudah merasa hidup berkaya-kaya itu. Ya, santai aja itu. Slow saja itu. Ya, jadi coba kita baca di Roma 4 ayat yang ke-17. Yang tidak ada menjadi ada. Karena firman Tuhan membuat yang tidak ada menjadi ada. Itu juga luar biasa. Terima juga ayat itu. Saya bangga punya Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Ya, bisa kasih selamat saya. Tidak, saya udah mati lama ini. Sudah. Ya Bapak Saudara. Kalau saya tidak salah, saya di Sulawesi udah mati saya di sana. Tapi saya diselamatkan Tuhan Yesus. Belum lagi di Bali itu. Saya udah sakit di Bali, ulang-ulang saya kalau merenungkan. Tidak, saya udah mati di Bali, tapi diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ya, luar biasa. Mujizat demi mujizat, keajaiban demi keajaiban. Ya Bapak Saudara-saudara ya. Ya, jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus ya, dalam segala hal. Ucap syukur. Ya, berdoa, ya, melangkah berdoa, ya, tidur berdoa, makan berdoa, ya, berangkat gereja berdoa, semuanya ya. Karena isi dunia ini milik Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Bapak kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau kita lahir baru, itu baru mengerti itu. Kalau yang masih suka main dunia kegelapan, tidak tahu apa-apa itu. Ya, berkat tidak ada itu. Yang hanya adalah kutuk saja itu. Tapi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, hidupnya tidak sia-sia. Ya, diupakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya menutup firman Tuhan di Matius 11 ayat yang ke-28. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mau memeliharanya, terutama mau menjadi pelaku firman di dalam kehidupannya setiap hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.